di atas atap. Kalau kompak kan mantap. Lanjut. Iya baru pantun masa udahan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan taftahu lana babar ridha'i wa taysir wa taghliqu bihana baba sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila wa alimna hikmata wa ta'wilal qur'ana. Allahumma barik fihi wamsur minhu waj'alna fi ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Samrata bin Jundabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i wa yukhlaqu wa yusamma. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Darami wa ghairihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala hadratil muqarrabin, para habaib, para alimil ulama, bil khusus sahibul fadilah yakni ayahanda Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah muliakan kehidupan beliau, Allah tambahkan manfaat ilmunya, Allah jaga beliau dari kehidupan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan keluarganya dijaga oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semua perjuangannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menjadi wasilah diturunkannya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dari itu, beliau insyaallah akan menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah untuk berkenannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaatul uzma kepada kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun demikian salam penghormatan al-fakir sampaikan bil khusus kepada ayahanda yakni Buya Bahri beserta keluarganya, yang alhamdulillah cucunya yang pertama
yaitu Misa Akila Safana hari ini diakikahkan, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dikuatkan dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupan menuju hidup dan kehidupan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun demikian salam penghormatan Al-Fakir haturkan kepada akhirul kiram Al-Haji Bambang yang alhamdulillah beliau hadir juga, dan kemudian juga Abah Haji Santibi Salim pun hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga Abah Sulis juga hadir di tengah-tengah kita. Syekhina Al-Kiram Ahmad Khatib juga hadir beserta dengan kita. Ustaz Supriyatna, Ustaz Adi dan Ustaz Qadir beserta asatid yang lainnya yang tak sempat Al-Fakir sebutkan, namun tidak mengurangi sedikit pun ta'ziman wa takriman Al-Fakir kepada masyaikhina al-kiram, para asatid semuanya. Pun demikian Al-Fakir sampaikan salam penghormatan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam rangka menghadiri sekaligus juga mendoakan yang sedang diakikahkan, yaitu Ananda Misa Akila Safana, yang mudah-mudahan Ananda Misa Akila Safana yaitu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dewasa nanti menjadi anak yang salihah, yang dalam naungan Allah, yang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kelak beliau akan juga menjadi wasilah diampunkannya dosa dan kesalahan ibu dan bapaknya, kakek dan neneknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun demikian salam penghormatan penuh dengan kebanggaan kepada tim Hadrah Al-Husaini yang senantiasa menjadi wasilah tergugahnya kalbu kita untuk tetap dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak salawat yang sudah kita lantunkan bersama. Yakinlah bahwa salawat yang kita lantunkan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan," siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, sallallahu asra marratin, maka Allah bukakan pintu rahmat 10 pintu rahmat. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bukakan pintu rahmat 100 pintu rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 100 kali kepadaku, maka Allah bukakan pintu rahmat 1000 kali pintu rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dimatikan oleh Allah sehingga Allah tunjukkan tempatnya di surga. Dan barang siapa yang baca salawat lebih banyak daripada itu, ya ayyumal qiyamati kal badri, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat laksana bulan purnama. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi saksi untuk kita semua betapa cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan indikasi lantunan salawat tadi, maka ini adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkenan nanti kelak di yaumil qiyamah memberikan syafaatnya kepada kita, yaitu syafaatul uzma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segala kebahagiaan yang dialami oleh keluarga besar Buya Bahri, dan kita juga turut bersukacita atas lahirnya seorang manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita manjatkan puja dan puji serta tasyakur terdalam kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang tak pernah henti-henti melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Terlebih adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur.
Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap kita ini bersyukur atas segala Allah yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang teramat sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering itu salat besar salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan besar harapan pula kita nanti di yaumul qiyamah memperoleh syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus gak capek. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan hukum akikah ini perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Status hukum akikah di dalam fikih yaitu masuk dalam sunnah muakkad. Apa? Sunnah muakkad. Selama tidak dinazarkan. Apa makna sunnah muakkad? Sunnah yaitu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muakkad yang dikuatkan, jadi sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu. Pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunah muakkadkan akikah terhadap ibu dan bapaknya? Nah, inilah yang harus kita pahami betul, bahwa ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Thamrata Abi Jundadi, dari Thamrah bin Jundad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ghulamin rahinatun. Ini harus kita pahami. Khawatir kalau ada orang tua yang belum mengakikahkan anaknya, pahami hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun. Setiap anak yang lahir rahinatun itu adalah dalam penggadaian. Dalam apa, Pak? Semua anak kita sudah diakikahkan, Pak. Alhamdulillah. Yang belum masih ada, segerakan. Kullu ghulamin rahinatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir itu adalah rahinatun dalam penggadaian, bi'aqiqatihi, dengan sebab mengakikahkan anak yang baru lahir, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, maka hendaklah ia sembelih seekor kambing yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh. Itu sunnah muakkadnya. Pada hari keberapa, Pak? Jangan-jangan kita ini dulu diakikahkan apa belum sama orang tua kita? Ya, pernah nanya enggak, Pak? Itu kan masa lalu, masa sekarang beda lagi. Sunnah muakkadnya, hukum sunnah muakkadnya adalah yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh terhitung dari lahirnya. Itu asal sunnah muakkadnya. Ustaz, persoalannya saya sih pengen di hari yang ketujuh itu mengakikahkan anak saya, cuman persoalannya uangnya belum ketemu. Betul, Pak? Betul. Ketahuan lah dari wajahnya. 7 hari belum ketemu, gugur sunnah muakkadnya. Belum.
Maka kemudian para alim ulama menganjurkan, kalau belum ada di 7 hari kita akikahkan, maka tunggu rizki sampai 40 hari. Sekalian buka perboden.